Hai Sobatpedia, berjumpa kembali bersama kita yang masih setia mengulas film-film menarik dan juga masih baru-baru saja dirilis. Episode kali ini, kita akan mengulas alur cerita film A Writer's Odyssey yang menceritakan tentang perjuangan dari seorang pria yang mencari putri kesayangannya yang hilang. Meski sudah 6 tahun berlalu, pelakunya masih belum ditemukan. Namun pada saat ia mendapatkan informasi tentang keberadaan putrinya, ia justru ditangkap polisi. Film ini bergenre sains fiksi yang dibubuhi dengan fantasi. Juga film ini menggabungkan antara unsur nyata dengan unsur fantasi dari sebuah novel. Penasaran kan sobat semua? Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Film diawali dengan seorang karakter nama Guan Ning yang terbangun dari mimpi anehnya. Ia kemudian mengambil handphone lalu menceritakan mimpi yang baru dialaminya itu kepada seseorang. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil box yang sedang melaju. Guan Ning yang terlihat geram kemudian mulai menyerang mobil itu menggunakan beberapa batu dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, yang pada akhirnya membuat mobil itu menabrak tebing lalu berhenti. Guan Ning lantas mendekati salah satu pengendara mobil bernama Yu Changhai dan mulai memukulinya secara membabi buta. Lalu mempertanyakan keberadaan anaknya yang diculik oleh Yu Changhai 6 tahun yang lalu. Namun belum sempat Yu Changhai menjawab, Guan Ning dipukul oleh pengendara lain, yang seketika itu membuat tubuhnya ambruk. Yu Changhai dan pengendara mobil satunya pun melarikan diri dari tempat tersebut. Awalnya Guan Ning berniat untuk mengejar namun langkahnya terhenti ketika mendengar suara ketukan dari dalam boks mobil. Dan setelah dibuka ternyata terdapat banyak sekali anak kecil yang sedang dikurung. Guan Ning mulai mencari sosok anaknya yang bernama Juzi. Akan tetapi karena tidak menemukannya, Guan Ning pun terduduk lemas. Di saat itu juga datang beberapa polisi yang lantas menganggap bahwa Guan Ning adalah si pelaku penculikan anak-anak tersebut. Selanjutnya, Guan Ning terbangun dari mimpinya dan telah berada di dalam mobil polisi. Guan Ning yang melihat polisi sedang memegang foto anaknya lantas berontak dan mencoba untuk merebut foto tersebut. Kejadian itu membuat borgol Guan Ning terlepas dan si polisi terluka. Ketika polisi lain yang ada di luar mencoba untuk membantu, Guan Ning melihat seseorang di dalam mobil lain melambaikan tangan kepadanya. Melihat hal itu, Guan Ning pun melarikan diri serta mendekati mobil tersebut, di mana terlihat seorang wanita sedang menunggunya dan setelah masuk, wanita itu memacu mobilnya untuk pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, si wanita yang bernama Tuling itu secara mengejutkan mengetahui tentang hilangnya anak Guan Ning yang terjadi 6 tahun yang lalu. Di mana sejak saat itu Guan Ning bercerai dengan istrinya serta menjual rumahnya dan mulai berusaha untuk mencari keberadaan anaknya. Bahkan Tuling juga mengetahui tentang mimpi-mimpi aneh yang sering dialami oleh Guan Ning mengenai sebuah kotak besar dan anaknya yang bernama Juzi. Terkejut mendengar hal itu, Guan Ning kemudian meminta untuk berhenti dan berniat untuk pergi. Akan tetapi ketika Tuling mengatakan bahwa dia bisa membantu untuk menemukan anaknya, Guan Ning pun mengurungkan niat dan kembali ke dalam mobil tersebut. Skin berlanjut ke sebuah dunia fantasi di mana seorang pemuda bernama Kong Wen terlihat sedang berlari dari kejaran beberapa orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi pelarian itu pun terhenti karena langkah Kong Wen berakhir di ujung tebing dan ketika Kong Wen bersiap untuk diserang, tiba-tiba muncullah kakaknya yang datang membantu, di mana Kong Wen kemudian diminta untuk melarikan diri ke barat sebelum akhirnya didorong dan jatuh ke dalam laut. Khawatir terhadap kakaknya, Kong Wen justru kembali mendaki tebing tersebut. Akan tetapi ketika sampai ia mendapati bahwa kakaknya telah sekarat dan di hadapan matanya sang kakak kemudian dibunuh oleh si pendeta tua. Melihat kejadian itu, Kong Wen terguncang dan menangisi kematian kakaknya. Kong Wen juga menangkap si pendeta yang telah sekarat setelah sebuah pedang hitam menancap di punggungnya. Kong Wen kemudian mendekat lalu mencabut pedang itu. Di waktu yang sama si pendeta tua memperingatkan Kong Wen untuk tidak membunuhnya, karena dia adalah utusan Lord Redman sambil menunjukkan lambang di tangannya. Namun Kong Wen tidak memperdulikan hal itu dan lantas menusuk si pendeta tua tepat di jantungnya. Kong Wen lantas menguburkan sang kakak dan menancapkan pedang di atas makamnya. Dan ketika ia beranjak untuk pergi tiba-tiba sebuah suara muncul yang mengatakan agar Kong Wen menuruti perkataan kakaknya. Suara itu muncul dari tubuh si pendeta tua yang telah mati.
Kongwon yang ketakutan kembali melangkah untuk pergi, namun langkahnya kembali terhenti ketika suara itu mengatakan bahwa Redman akan membunuh serta menggantung kepala Kongwon. Setelah itu Redman akan membongkar makam kakaknya dan juga akan menggantung kepalanya bersama dengan kepala Kongwon. Mendengar hal itu ia pun geram. Dia kemudian berbalik dan mencabut pedang di makam kakaknya lalu berniat untuk melawan Redman demi keadilan atas kematian kakaknya. Dan ketika Kongwon melangkah ke timur, tiba-tiba pakaian si pendeta tua terlepas dan mulai menempel pada tubuh Kongwon. Baju yang kini telah menyatu dan menghisap darah Kongwon itu ternyata memiliki satu mata dan bisa berbicara. Pakaian itu memilih untuk mengikuti Kongwon karena tertarik dengan kakak Kongwon yang berani menantang Redman yang dianggap bagaikan dewa. Skin selanjutnya kembali ke dunia nyata di mana Guan Ning dibawa oleh Tuling ke sebuah gedung milik perusahaan Aladin di mana CEO dari perusahaan itu yang bernama Limu terlihat sedang melakukan pidatonya. Di sini juga diketahui bahwa ternyata Tuling bekerja di perusahaan ini sebagai kepala bagian informasi dan karena posisinya itulah Tuling mampu mengumpulkan 5 orang anak perempuan yang diduga salah satunya adalah anak Guan Ning yang telah hilang. Akan tetapi, karena terakhir kali Guan Ning melihat Juzi 6 tahun yang lalu, hal itu pun membuatnya kesulitan untuk menentukan satu di antara kelima anak itu yang benar-benar anaknya. Di sini Tuling kemudian mengatakan agar tidak usah khawatir akan hal itu karena bisa segera diketahui setelah dilakukan tes DNA. Guan Ning kemudian bertanya kapan tes itu dilakukan. Namun Tuling justru terdiam dan ketika Guan Ning mempertanyakan biayanya, kemudian Tuling menunjukkan sebuah video siaran langsung mengenai seorang pengarang novel bernama Lu Kongwon. Adegan dalam fantasi yang kita lihat sebelumnya adalah cerita dari dalam novel Lu Kongwon ini. Guan Ning sempat terkejut ketika Lu Kongwon menceritakan sebuah kota besar yang disebut dengan Kerajaan Riamling, yang mana ciri-ciri tempat ini sangat mirip dengan kota aneh yang sering muncul di dalam mimpinya. Hingga ketika Lu Kongwon menceritakan tentang karakter bernama Redman yang merasakan kesakitan akibat luka lama, Tuling segera melihat keadaan bosnya yang saat itu juga tiba-tiba saja pingsan akibat luka lama di kepalanya. Kemudian Skin berpindah ke ruang pemulihan, di mana Tuling memberitahu cerita yang dibuat oleh Lu Kongwon mengenai Redman yang kembali mengalami sakit akibat luka lama di kepalanya dan hal itu membuat Limu menjadi sangat marah. Melalui perantara Tuling, Limu meminta agar Guan Ning membunuh si pembuat novel yaitu Lu Kongwon. Karena setiap kali Lu Kongwon membuat cerita mengenai karakter bernama Redman sedang mengalami sakit, hal itu secara bersamaan berdampak pada kondisi Limu. Walaupun sangat sulit untuk diterima akal sehat, namun hal itu benar-benar terjadi dan Limu sangat mempercayai kesamaan tersebut. Awalnya Guan Ning sempat meragukan tindakannya. Akan tetapi Tuling meyakinkan Guan Ning untuk menggunakan kemampuannya yang mampu melempar batu dengan kekuatan serta ketepatan yang sangat presisi. Bersamaan dengan ditunjukkannya video mengenai beberapa orang dengan kemampuan lebih, seperti tidak merasakan sakit serta mampu mengeluarkan arus listrik dan Guan Ning diberi waktu untuk membunuh Kongwon sebelum dia bisa menyelesaikan novelnya dalam waktu 3 hari. Pada akhirnya Guan Ning menerima tawaran itu semata agar bisa bertemu kembali dengan anaknya dan Guan Ning juga diminta agar selalu mengirimkan catatan mengenai mimpi-mimpinya. Singkat cerita, akhirnya Guan Ning bertemu Lu Kongwon dan menunggu saat yang tepat agar bisa melakukan tugasnya. Guan Ning terus mengikuti Lu Kongwon, mulai dari bermain sepak bola serta makan siang dan terakhir ikut masuk ke dalam sebuah perpustakaan tua. Akan tetapi, di sini Guan Ning justru diinterogasi oleh Lu Kongwon yang sadar jika dirinya sedang diikuti. Beruntung dia bisa berkelit dengan mengatakan bahwa dia adalah penggemar Lu Kongwon atas karyanya yang berjudul Pembunuh Dewa. Lu Kongwon pun terlihat sangat senang dan antusias dengan kehadiran Guan Ning. Akan tetapi ketika Lu Kongwon mengatakan tentang karakter buta dan tidak bisa melihat kebenaran yang berasal dari distrik Baihan, Guan Ning justru tidak paham dan sama sekali tidak mengetahui karakter baru tersebut. Tidak lama kemudian Guan Ning kembali mendapatkan komunikasi dari Tuling yang menegur Guan Ning karena tidak segera melakukan tugasnya. Di waktu yang sama, Lu Kongwon terlihat pergi dari perpustakaan itu, yang lantas membuat Guan Ning menutup komunikasi dan bergegas untuk mengikuti Kongwon. Di tengah perjalanan, ia kembali menerima komunikasi dari Tuling dan segera menanyakan bagian cerita dari distrik Baihan yang sama sekali tidak ia ketahui.
Namun Tuling menolak memberitahukan cerita tersebut dan lantas membuat Guan Ning menanyakan sendiri kepada Lu Kongwen. Akan tetapi belum sempat Kongwen menjawab, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arah mereka. Beruntung Lu Kongwen segera mendorong Guan Ning dan mereka pun lolos dari kecelakaan itu. Mobil tersebut berhenti dan pengemudinya sempat meminta maaf, namun setelah melihat bahwa mobil itu berasal dari perusahaan Aladin, Guan Ning lantas bergegas pergi meninggalkan Lu Kongwen dan tanpa disadari menjatuhkan buku catatannya yang lantas diambil dan dibaca oleh Lu Kongwen. Skin berpindah kembali ke dalam dunia fantasi novel, di mana Kongwen saat itu berada di distrik Naga Kota Awan yang sedang mengadakan acara karnaval yang sangat meriah. Dan dari informasi seorang pria tua, Kongwen pun mengetahui bahwa acara ini dilakukan untuk menyembah Redman. Merasa semakin dekat dengan tujuan, Kongwen melangkah ke ujung karnaval, akan tetapi bukannya bertemu dengan Redman, Kongwen malah hanya mendapati patungnya saja. Dan setelah acara selesai, patung Redman kemudian menunjuk ke sebuah kota di mana Kongwen dibuat terkejut dengan orang-orang yang ada di acara tersebut tiba-tiba mengeluarkan senjata mereka. Di sini Kongwen segera menyadari bahwa acara ini bukanlah sebuah karnaval melainkan sebuah perang. Karena menurut baju yang bisa berbicara, Kota Awan memiliki 18 distrik dan Redman memerintahkan semuanya untuk saling berperang. Dan akibat dari perang tersebut, distrik Baihan pun runtuh dan para penduduk distrik Naga mulai merampas serta membunuh para penduduk distrik Baihan. Kongwen yang selamat dari perang sangat mengecam tindakan ini. Tidak lama kemudian beberapa kavaleri merah berkuda datang sambil meniupkan trompetnya. Orang-orang pun bersujud ketakutan dengan kedatangan mereka. Kongwen yang melihat lambang Redman, lantas mengikuti perginya kavaleri merah itu, sedangkan orang-orang yang ada di sekitar mulai berhamburan untuk menyelamatkan diri sambil mengatakan bahwa hari mulai gelap. Kembali ke dunia nyata, di mana Guan Ning yang terbangun dan mendapati Tuling telah berada di ruangannya. Tuling kemudian mulai menghajar dan menenggelamkan Guan Ning ke dalam bak mandi. Aksi itu juga disaksikan langsung oleh Limu, beruntungnya tidak sampai membunuh Guan Ning. Dan tidak lama kemudian mereka mendapati telepon dari resepsionis yang mengatakan ada orang bernama Lu Kongwen yang sedang menunggu di depan hotel, yang ternyata Lu Kongwen ingin mengembalikan buku catatan milik Guan Ning yang sebelumnya terjatuh. Dalam kesempatan ini, Guan Ning meminta Lu Kongwen untuk mengajaknya ke sebuah tempat yang sepi. Di perjalanan, Lu Kongwen mengatakan bahwa dia telah memperbarui cerita novelnya berkat inspirasi dari catatan milik Guan Ning. Akan tetapi ketika mengecek handphonenya, Guan Ning tidak mendapatkan informasi ataupun update mengenai cerita lanjutan novel dari Lu Kongwen. Di sini Lu Kongwen juga mulai menceritakan kehidupannya, di mana ketika dia memulai menulis novel sejak 6 tahun yang lalu, kejadian pahit terus menimpanya. Dimulai dari pacarnya yang pergi dan gelar diplomanya dibatalkan. Untuk itu dia sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan, namun baginya hal itu tidaklah masalah. Karena ada novel yang harus dia tulis, namun ada sedikit rasa bersalah kepada sang ibu. Mendengar hal itu, Guan Ning pun lantas menasehati agar berhenti menulis novel karena tidak ada harapan. Akan tetapi ia tidak memperdulikan anggapan apapun yang diucapkan orang lain, karena dia memiliki keyakinan bahwa selama dia masih menulis novel, dirinya pasti akan berarti. Langkah mereka berdua pun berlanjut hingga sampai di suatu tempat. Lu Kongwen mendengar sesuatu. Di sini dia mulai mendapatkan inspirasi, namun karena tidak membawa buku, kemudian Kongwen menggunakan buku catatan milik Guan Ning untuk mulai menulis cerita berikutnya. Kemudian Skin berpindah ke dunia novel fantasi, di mana Kongwen kelelahan mengikuti pasukan kavaleri dan mendapati sosok anak kecil perempuan yang sedang berusaha membawa tubuh saudaranya. Kongwen kemudian mendekati gadis itu yang sempat mengancam dengan pisaunya agar tidak mendekat. Namun karena Kongruen hanya melakukan pengecekan terhadap tubuh saudaranya, yang ternyata telah meninggal, gadis itu lantas menurunkan pisaunya. Kongwen juga membantu gadis itu untuk menguburkan saudaranya. Dan dari garis itu juga, Kongruen mengetahui bahwa pasukan kavaleri merah yang sebelumnya muncul adalah pasukan pribadi Redman, di mana ketika perang tidak lagi terjadi, pasukan itu akan keluar dan meniupkan trompetnya sebelum matahari tenggelam sebagai pertanda bahwa jam malam telah diberlakukan. Dan mulai saat itu juga tidak ada yang boleh keluar di malam hari karena mereka pasti akan mati. Setelah acara penguburan itu,
Si gadis memainkan seruling dengan nada yang mengalun indah dan karena terlalu hanyut dalam permainan seruling itu mereka baru menyadari bahwa matahari mulai tenggelam. Akan tetapi sudah terlambat untuk mereka karena di ujung jalan di balik sinar senja, sesosok kavaleri merah telah datang dengan kapak besarnya. Kong Wen kemudian berusaha membawa gadis kecil itu untuk kabur dari kejaran kavaleri merah itu. Di tengah pengejaran, Kong Wen mencoba menggendong gadis tersebut, namun karena gadis itu sadar bahwa beratnya akan memperlambat langkah Kong Wen pun mengganti gadis yang digendongnya dengan tumpukan jerami, hingga ketika kavaleri itu berhasil meraih gendongan Kong Wen yang ternyata adalah tumpukan jerami, saat itu juga membuatnya kebingungan dan Kong Wen mengambil kesempatan ini untuk menyerang kepala kavaleri itu. Walaupun serangannya berhasil menembus pelindung kepala, namun sayangnya hanya memberikan goresan luka kecil di wajah kavaleri tersebut. Akibatnya kavaleri merah itu menendang Kong Wen dan bersiap membunuhnya. Di waktu yang sama, si gadis kecil mencoba mengalihkan perhatian kavaleri merah itu. Dan ketika si kavaleri merah mulai mengarah mendekati gadis kecil itu, tiba-tiba langkahnya terhenti dan tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Kembali ke skin dunia nyata, di mana Lu Kongwen yang masih sibuk menulis membuat Guan Ning mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya. Dengan bersembunyi di balik batu, dia mulai melempari Kongwen yang pada akhirnya membuat Lu Kongwen jatuh. Kemudian Guan Ning mendekati Lu Kongwen untuk memastikan kematiannya. Namun karena masih terlihat bergerak, Guan Ning pun berniat untuk segera mengakhirinya dengan sebongkah batu, dan karena sebenarnya Guan Ning tak kuasa melakukan hal ini, dia lantas menyanyikan lagu yang pernah dia buat untuk anaknya sambil bersiap membunuh Lu Kongwen. Namun di saat itu juga, tiba-tiba dari kejauhan Guan Ning mendengar lagu yang sama dinyanyikan oleh orang lain. Guan Ning pun bergegas untuk mencari sumber suara itu yang ternyata berasal dari seorang anak laki-laki. Guan Ning yang terheran-heran pun lantas mempertanyakan dari mana anak itu bisa mempelajari lagu tersebut. Namun karena Guan Ning terkesan memaksa, hal itu pun lantas membuat si anak tersebut ketakutan dan lari. Guan Ning yang mengejar anak itu tanpa sengaja kembali bertemu dengan Yu Changhai, dan di sini terjadilah pertarungan antara Guan Ning dengan Yu Changhai bersama komplotannya. Dengan memanfaatkan bola biliar, Guan Ning mampu mengalahkan mereka semua. Namun dia juga sempat menerima goresan luka di wajah yang dilayangkan oleh Yu Changhai menggunakan pecahan botol kaca. Pada akhirnya Guan Ning berhasil melumpuhkan Yu Changhai untuk kembali menginterogasinya. Dan dari pengakuannya, akhirnya Guan Ning mengetahui bahwa putrinya tanpa sengaja meninggal karena diakibatkan suntikan obat bius yang terlalu berlebihan. Yu Changhai kemudian memasukkan Juzi ke dalam karung lalu meninggalkannya di suatu tempat. Mendengar hal itu, Guan Ning pun menjadi sangat syok yang lantas menangis bercampur marah sambil berusaha untuk membunuh Yu Changhai. Akan tetapi tiba-tiba Tu Ling muncul dan menghentikan tindakan Guan Ning. Dan berikutnya Tu Ling pun dengan terpaksa membuat Guan Ning pingsan karena tidak mau menurutinya untuk kembali ke hotel. Guan Ning tersadar berada di dalam mobil di pinggir jalan kemudian didekati oleh Tu Ling, di mana Tu Ling kemudian menegaskan bahwa anaknya telah meninggal berdasarkan pengakuan dari Yu Changhai. Namun atas perintah dari Limu, Tu Ling berusaha meyakinkan Guan Ning bahwa mungkin saja dia berbohong ataupun keliru, hingga ketika Guan Ning mulai menangis dan mengatakan bahwa sebenarnya dari awal sudah tidak ada harapan, Tu Ling pun tersentuh dan justru melawan perintah dari Limu dengan menyuruh Guan Ning pulang dan akan menggantikan pekerjaannya kepada orang lain. Guan Ning kemudian mempertanyakan keberadaan Yu Changhai yang kini ditahan oleh Tu Ling dan segera mencari cara untuk membawanya ke kantor polisi. Namun Guan Ning tidak terima jika Yu Changhai diberi hukuman seperti itu, di mana Guan Ning meminta agar Yu Changhai diserahkan kepadanya, karena nyawa harus dibalas nyawa. Tidak lama setelah kepergian Guan Ning, Limu dan rombongannya lantas datang dan lantas menegur Tu Ling karena berniat melepaskan Guan Ning dan kelima anak yang sebelumnya diperlihatkan kepada Guan Ning hanyalah kebohongan semata, yang sengaja dibuat oleh Limu agar mau membunuh Kongwen dengan memanfaatkan kematian anaknya. Adegan kembali lagi ke dunia fantasi novel, di mana si gadis kecil bercerita kepada Kongwen bahwa dahulu kala kaisar kerajaan memiliki dua jenderal favorit. Satunya bernama Redman dan satunya bernama Ciu Tian, dan dua jenderal itu adalah saudara angkat.
Hingga sampai pada suatu saat sang kaisar tidak pernah lagi hadir ke istana yang kemudian membuat kepemimpinan sementara diambil alih oleh Redman. Ciu Tian yang mendengar hal itu kemudian datang ke istana bersama dengan pasukannya, akan tetapi Redman justru meminta Ciu Tian untuk mematuhinya sebagai kaisar yang baru. Permintaan itu ditolak oleh pihak Ciu Tian yang akhirnya membuat perang tidak dapat dihindari. Pada akhirnya, Ciu Tian pun meninggal serta dianggap sebagai pengkhianat. Dan mulai saat itu Redman memerintahkan pasukannya untuk membunuh seluruh pengikuti Ciu Tian yang tersisa lalu menjadikan kerajaan Riamling menjadi 18 distrik yang diperintahkan untuk saling berperang. Oke sobat, itu tadi ulasan film part 1-nya. Masih penasaran kan dengan kelanjutan cerita nyata dan tidak nyatanya film ini? Tunggu aja di episode selanjutnya ya, dan pastinya kalian semua akan semakin dibuat pusing 7 keliling dengan alur ceritanya. Yang penting, nikmati saja filmnya. Sampai jumpa lagi di ulasan film part 2-nya ya Sobat Pedia.